Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film tentang gadis cantik dan adiknya yang terjebak bersama harimau ganas di dalam rumah. Sebelum mulai, seperti biasa, tidak lupa saya mendoakan teman-teman selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Awal film diperlihatkan seorang pria yang bernama Johnny. Ia sedang bernegosiasi dengan seorang pemburu. Pemburu ini membawa seekor harimau hutan untuk dijual. Setelah melihat harimau itu, awal mulanya si John tidak tertarik, karena dia melihat sang harimau tidak agresif. Si John mencari harimau yang agresif untuk dimasukkan ke dalam taman safari miliknya, agar menarik perhatian banyak turis. Namun dengan penuh keyakinan sang pemburu itu mengatakan bahwa harimau yang saat ini dia bawa, adalah harimau terganas yang pernah dia miliki. Jadi sangat cocok dengan apa yang Johnny inginkan. Mendengar itu, Johnny setuju membeli harimau itu dengan harga $5.000, ditambah uang bensin 3 liter. Sang pembunuh berpesan agar Johnny tidak memberi sang harimau makan selama 2 minggu, agar dia patuh dengan bos barunya. Di sisi lain, seorang gadis yang bernama Kelly sedang membawa Tom ke sekolah SLB. Tom adalah adik kandung Kelly. Sejak kematian ibunya, Kelly lah yang merawat Tom di rumah. Tom mengidap penyakit autis, dia tidak menyukai warna merah, dan dia juga tidak mau disentuh oleh siapapun. Ketika Kelly menyentuh wajahnya, Tom langsung histeris. Namun pendaftaran ke sekolah SLB batal, karena kartu ATM yang Kelly miliki kosong. Dia kaget, dan langsung menelpon pihak bank. Ternyata 1 hari yang lalu, ayah tirinya yang bernama Johnny telah menarik semua uang yang ada di dalam rekening. Johnny yang sudah sampai di rumah, menyuruh tukang untuk menutup semua jendela dan pintu dengan triplek. Johnny berencana akan menjadikan rumahnya tersebut sebagai rumah safari. Di sisi lain, Kelly yang dalam keadaan marah pun tiba di rumah dan mencari Johnny di semua ruangan, namun tidak ditemukan. Johnny, where did the freezer come from, huh? Sedangkan Tom yang masih di luar penasaran dengan box yang ada di halaman, dia ingin membuka box itu, dan untung saja Johnny melihatnya. That's a carnivore in there. Johnny bilang bahwa di dalam ada harimau, jadi jangan mendekati box ini. Kemudian dia pun menyuruh Tom masuk ke rumah. Kelly yang melihat Johnny sedang berjalan di luar rumah pun segera menghampirinya. Kelly menanyakan uang yang telah Johnny ambil dari rekening sang ibu. Namun Johnny mengaku bahwa itu adalah uangnya, karena ibu Kelly tidak ada meninggalkan wasiat untuk sang anak. Kelly ngotot meminta uang itu kembali karena dialah yang akan merawat dan menjaga Tom. Johnny mengatakan bahwa uang yang diambilnya sudah habis. Tentu saja Kelly heran, uang sebanyak itu bisa habis dalam sehari. Johnny bilang bahwa dia membeli seekor harimau untuk membuka bisnis rumah safari. Johnny juga mengatakan bahwa dia yang akan merawat Tom, jadi Kelly gak usah khawatir. Tak lama kemudian Tom meminta makan kepada Kelly padahal masih pukul 5.30 sore. Dengan senang hati Kelly menuruti kemauan Tom. Setelah semua siap, Tom makan sambil menonton video acara ulang tahun Tom yang ke-8 bersama sang ibu. Video itu sudah berkali-kali Tom putar tanpa rasa bosan. Ketika Tom asik nonton, Kelly menelpon Pak Louis untuk meminta izin bahwa dia belum bisa masuk kuliah. Kelly adalah mahasiswa yang mendapat beasiswa pendidikan. Sudah 2 kali beasiswanya ditangguhkan karena ada masalah keluarga. Kali ini Kelly mau minta ditangguhkan kembali karena dia harus mengurus Tom, namun Pak Louis tidak mau. Jika Kelly tidak mau ambil sekarang, maka beasiswanya akan dicabut. Mendengar itu Kelly dengan terpaksa mengikuti kemauan Pak Louis. Sebelum tidur, Kelly berteriak untuk meluapkan beban hidup yang harus dia jalani. Begitu berat beban yang dia harus tanggung setelah sang ibu meninggal.
Kelly kemudian menghampiri Tom yang tengah berdiri di depan pintu, dan menyuruhnya tidur. Kelly menutup rapat pintu rumah. Singkat cerita, tengah malam, terlihat seseorang yang menyeret kandang harimau ke depan pintu dan melepaskannya. Di dalam kamar, Kelly terbangun dari mimpi buruknya. Dia mendengar berita bahwa akan terjadi angin kencang dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Kelly berjalan menuju kamar Tom. Alhamdulillah Tom masih tidur nyenyak, tidak seperti dalam mimpinya. Karena haus, Kelly berjalan menuruni tangga menuju dapur. Dia membuka kulkas dan mengambil sebotol minuman. Ketika hendak ke kamarnya, Kelly mendengar sesuatu di dapur. Kelly kembali dan melihat sekeliling, namun tidak ada apapun. Dan ketika mau masuk kamar, suara itu kembali terdengar lebih kencang. Tentu Kelly tambah penasaran, untuk yang kedua kalinya dia mencari sumber suara itu. Dan betapa kagetnya Kelly setelah melihat ada seekor harimau yang berjalan di lantai dasar. Kelly cepat-cepat kembali ke kamar dan menutup pintunya. Kelly panik. Ia mencoba keluar rumah melalui jendela, namun semua pintu jendela sudah ditutup menggunakan triplek dari luar. Tak mau menyerah, Kelly diam-diam keluar kamar menuju telepon rumah. Dia mau menelpon namun tidak bisa. Karena gagal, Kelly bergegas ke kamar Tom. Karena darurat, Kelly menyuruh Tom bangun sambil berusaha keluar dari jendela, namun semua tertutup triplek dari luar. Melihat Tom tak segera bangun, Kelly membuka selimut, dan ternyata Tom tidak ada di kamar. Kelly dengan penuh hati-hati menuju ruang laundry untuk mengambil handphonenya yang ada di keranjang pakaian kotor. Kelly berusaha menghubungi polisi namun tidak diangkat karena di luar sedang terjadi angin puting beliung. Kelly juga menghubungi ayah tirinya Johnny, namun handphone Johnny ada di dalam mobil, sedangkan Johnny sedang asik menikmati segelas kopi di warkop. Karena gagal meminta pertolongan, Kelly tidak menyerah begitu saja. Dia terus berusaha mencari jalan keluar, dengan membuka pintu dapur dan menendangnya, namun usaha Kelly selalu gagal. Triplek yang digunakan untuk menutup semua celah sangat kokoh. Mendengar suara harimau yang semakin dekat, Kelly berlari menuju ruang masak dan membuka ventilasi, namun sama saja. Kelly panik, karena harimau itu terus mencoba masuk dengan menobrak pintu. Karena terdesak, akhirnya Kelly memutuskan untuk sembunyi di dalam ventilasi udara. Dengan susah payah Kelly bertahan agar tidak jatuh ke bawah. Karena jika dia jatuh maka harimau akan memangsanya. Namun saking lelahnya menahan beban, keringat Kelly menetes ke bawah, dan disadari oleh sang harimau. The power of kepepet, akhirnya Kelly berhasil manjat ventilasi udara, dan bertemu dengan Tom yang sedang duduk termenung. Kelly mengajak Tom masuk ke kamar, namun Tom malah menuju dapur. Karena Tom ini tidak suka disentuh, maka Kelly hanya memberikan isyarat agar Tom masuk ke dalam kamar. Namun tak lama berada di kamar, sang harimau yang kelaparan itu mendobrak pintu. Kelly langsung menarik Tom untuk sembunyi di bawah kasur, lalu Kelly menumpahkan parfum di sekitarnya. Sang harimau berhasil menemukan mereka. Untung saja mereka masih bisa kabur. Kelly lari ke dapur dan mencoba menjebol pintu dapur dengan menggunakan meja. Namun gagal. Tidak mau menyerah, Kelly mengambil daging di freezer, dan mencampurnya dengan obat, lalu menyebarkan daging itu ke lantai untuk sang harimau makan agar overdosis.
Namun karena harimau itu kuat, setelah makan daging yang dicampur obat, tidak berpengaruh sedikit pun kepada sang harimau. Kelly dan Tom bersembunyi di kamar sang ibu. Tom yang kangen dengan almarhum ibunya memeluk erat baju sang ibu yang ada di lemari. Kelly berusaha menobrak triplek yang menutup pintu, namun selalu gagal, hingga akhirnya sang harimau menobrak pintu. Kelly mengambil sepotong besi lalu bersembunyi di dalam lemari. Lagi-lagi persembunyiannya berhasil ditemukan, sehingga Kelly dengan cepat menjebol dinding. Mereka berhasil lolos, namun kaki Kelly terluka karena dicakar harimau. Kelly dan Tom bersembunyi ke kamar yang lain. Kelly terus berusaha membobol pintu, namun gagal. Dan dia teringat akan pistol, mencari di semua laci namun tidak ditemukan. Semua usaha sudah Kelly lakukan, sekarang dia terduduk pasrah. Ketika duduk, tanpa sengaja Kelly melihat satu dokumen asuransi. Yang mana di sana tertulis, jika sang ibu meninggal maka asuransi akan cair sebesar $150 dan $250.000. Dari sini Kelly baru tahu sebab kematian sang ibu. Kelly tidak bisa menahan tangis. Sambil menangis, Kelly berdoa kepada Tuhan agar diberikan jalan keluar. Setelah itu Kelly kembali mencari pistol dan ketemu. Di sisi lain, Johnny yang sedang ngopi di warkop diperingatkan oleh seseorang agar tidak meninggalkan sang harimau di dekat rumahnya, karena itu sangat berbahaya. Namun Johnny tidak menggubrisnya, karena dia yakin tidak akan terjadi apa-apa. Kembali ke Kelly dan Tom, mereka keluar kamar menuju toilet, namun Tom berpaling ke ruang tengah. Ketika Kelly bersembunyi, harimau itu datang dan Kelly langsung menodongkan pistolnya. Karena panik, tembakan Kelly tidak mengenai sasaran. Untung saja dia bisa melarikan diri, namun sang harimau marah dan mengejar Kelly sampai di toilet. Di sini Kelly berhasil keluar rumah melalui ventilasi. Di tengah hujan dan angin kencang, Kelly berjalan menuju mobil. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba Kelly teringat kenangan bersama sang ibu dan Tom. Karena tidak tega meninggalkan Tom sendirian di dalam, Kelly memutuskan untuk kembali masuk ke rumah dan mencari keberadaan Tom. Ternyata Tom bersembunyi di lemari sang ibu, dia duduk sambil memeluk baju almarhum sang ibu. Kelly meminta Tom untuk memaafkan sang ibu yang telah meninggalkannya. Kelly berjanji tidak akan meninggalkan Tom sendirian. Dia ingin Tom selalu berada di sampingnya. Kelly memberikan Tom semangat bahwa mereka harus bisa keluar dari rumah ini. Kali ini Kelly membuat obor dengan alat seadanya. Berbekalkan obor dan pistol, Kelly menuju toilet untuk melarikan diri, namun ketika sampai di dapur tiba-tiba harimau itu berusaha menyerang Kelly dan Tom. Untuk berlindung dari serangan harimau itu, Kelly dan Tom masuk ke dalam freezer. Harimau itu terus mengaum di luar freezer, namun sekarang mereka aman. Kelly menyuruh Tom tidur. Alhamdulillah malam ini mereka gagal menjadi menu makan malam sang harimau. Paginya, ketika dirasa sudah aman, Kelly dan Tom pelan-pelan keluar dari freezer. Dari luar, tampak Tom sedang membuka triplek dan dengan hati-hati masuk sambil menodongkan senapan. Dia kaget melihat Kelly dan Tom masih hidup. Dengan sinis Kelly memandang Johnny dan mendekati pintu keluar. Kelly sudah tahu bahwa sang ibu mati karena dibunuh Johnny demi mendapatkan uang asuransi yang cukup besar. Johnny juga sengaja mengurung mereka di rumah ini agar Tom dan Kelly mati, sehingga Johnny bisa menikmati uang asuransi tersebut sendiri. Dan tiba-tiba sang harimau menerkam Johnny.
Johnny tewas menjadi menu sarapan pagi sang harimau yang sudah 2 minggu tidak makan. Sedangkan Kelly dan Tom berhasil keluar dengan selamat. Di akhir cerita, tiba-tiba tangan Tom menjabat tangan Kelly. Padahal selama ini dia tidak mau disentuh. Film pun tamat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita film ini. Hikmahnya apa? Kalau menurut admin, jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta atau penghasilan. Apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita tuai. Setiap perbuatan baik ataupun buruk pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka jangan pernah lelah berbuat baik. Terima kasih atas perhatiannya, salam sukses untuk kita semua. Melihat banyak ikan di selokan, jangan lupa ditangkap dengan saringan, rasa bahagia sangat kita perlukan untuk meraih kesuksesan di masa depan.